Ya, Ohayo gozaimasu. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Apriliana Janatu Marwa. Saya kelas TI 2021 KIPP 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan menggunakan kalimat keterangan lampau dalam bahasa Jepang. Kalau di Minano Nihongo-nya ini bab 19. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Karena tadi ini adalah kanji jikosokai. Karena tadi saya udah perkenalan, mungkin ini bisa saya skip ya. Oke, kita masuk ke apa yang akan kita bahas di bab 19 ini. Yang pertama, kita akan bahas kosakata. Kosakata ini penting karena dan wajib dihafal juga sebelum masuk ke materi babnya. Yang kedua, kita saya akan mengenalkan kata kerja tak atau perubahan konjugasi bentuk tak. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada 5 perubahan, salah satunya adalah bentuk tak. Yang ketiga, kita akan bahas pola kalimat pertama, yaitu pola kalimat kotoga arimas, untuk menyatakan pengalaman di masa lalu. Yang keempat, kita akan membahas pola kalimat lagi, pola kalimat kedua di bab 19 ini. Pola kalimat tari atau tari simas ini yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan, tapi hanya perwakilan dan tidak berurutan. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan bahas perubahan kata sifat dan kata benda ditambah narimas atau menjadi artinya. Pola kalimat ini untuk menunjukkan perubahan kondisi. Yang pertama, kosakata dalam daftar kosakata Minano Nihongo bab 19. Kosakatanya yang pertama ada noborimas, kanjinya seperti ini. Ini romajinya. Jadi romaji adalah cara membaca dalam bahasa Indonesia, yang artinya naik. Lalu ada tomarimas, kanjinya seperti ini, kanjito, marimasnya menggunakan hiragana. Artinya menginap, ini kelompoknya. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 adalah ada utsuru bunomu kubusu. Kelompok 2 itu akhirannya ru. Yang ketiga itu ada simas dan kimas. Jadi yang kelompok 3 hanya ada 2. Lalu ada soji simas. Sojinya ini kata benda ditambah simas. Simas kelompok 3. Jadi dia masuknya ke kelompok 3. Simas, sentaku simas yang artinya mencuci pakaian, dan Menjadi. Yang akan kita bahas adalah narimas ini. Narimas menjadi. Lalu ada nemui yang artinya mengantuk. Ada suyoi ini bisa digunakan untuk orang ataupun benda. Misalnya kaza ini sangat kencang ya. Yowai lemah. ini adalah huruf katakana. Huruf katakana digunakan untuk serapan. Suma itu adalah olahraga. Contoh mate kudasai ini minasang. Lalu ada ocha atau upacara minum teh. Hi yang artinya hari. Shi artinya kondisi. Sumimasen. Headsetnya Sumimasen nih minasang. Ichido yang artinya sekali. Ichidomo yang artinya sekali-kali atau satu kali pun. Ichidomo ini hanya boleh dilanjutkan menggunakan kalimat negatif karena artinya itu negatif. Lalu ada dangdang yang artinya berangsur-angsur atau lama-kelamaan. Lalu ada mosubu yang artinya tidak lama lagi atau segera. Lalu ada okage samade, ini artinya atas berkat. Kalau dalam Islam itu alhamdulillah, tapi itu pengucapan di orang Jepang, di budaya Jepang, di negara Jepang gitu.
Lalu ada demo atau tetapi. Jaminasang kan kosakata bab 19 itu cuman segini jumlahnya, jadi mungkin gampang untuk dihafal ya. Ini wajib dihafal, setiap babnya wajib dihafal. Total Minna dan Hongo itu ada 50 bab. Kebagi jadi dua, Minna dan Hongo 1 dan Minna dan Hongo 2. Yang kedua, kata kerja bentuk tak. Jadi bentuk konjugasi kata kerja tak. Yang bisa dirubah ke dalam tak, te, eh, kamus gitu, itu hanya kata kerja. Misalnya, kelompok kata kerja itu ada noborimas, tomarimas, sojishimas, sentakushimas, dan narimas. Jadi yang ke bawahnya ini kata benda semua ya minasang. Jadi tidak bisa diganti ke perubahan bentuk tak. Misalnya, noborimas jadinya nobota. Kenapa seperti itu? Karena kelompok satu itu diganti jadi su kecil dan tak. Kelompok dua diganti menjadi tak aja. Lalu kelompok tiga, si masnya diganti jadi sita, kalau kimasnya itu diganti jadi kita. Di sini ada noborimas diganti jadi nobota. Jadi rimasnya ini, sebenarnya rimas ini diganti jadi suta. Lalu ada tomarimas diganti menjadi tomata. Sojishimas diganti menjadi sojishita karena kelompok tiga ya teman-teman. Sentakushimas, sentakushita karena kelompok tiga juga. Narimas, nata. Hai, Jodes. Lalu ada pembahasan ketiga yaitu kata kerja bentuk ta plus kotoga arimas. Jadi ini dibacanya kotoga arimas. Kata kerja bentuk ta ini untuk menyatakan pengalaman di masa lalu dan tidak disertai kurun waktu. Misalnya, Nihong e itta kotoga arimasu. Nihong, Jepang, ini partikel he atau artinya ke, ini ikimas, diganti jadi itta. Ikimas ini spesial ya teman-teman, jadi walaupun belakangnya ki, bukan diganti jadi ita, tapi ita. Ita kotoga arimas. Perlu diperhatikan sebelum kotoga arimas, hanya boleh bentuk tak. Karena untuk menyatakan pengalaman di masa lalu, yang mana pengalamannya sudah terjadi. Ya. Lalu yang kedua, ikimono gakari no konsatoe mita. Mita kotoga arimas. Pernah menonton konser Ikimono Gakari. Mita. Mita itu dari Mimas. Mimas itu kelompok dua, jadi digantinya Mita. Yang terakhir, ini kanji takoyaki ya teman-teman. Takoyaki yo tabeta kotoga arimasu. Pernah makan takoyaki. Nah, tabeta di sini kelompok dua juga. Belakangnya kan B. Tabe mas. Masnya diganti jadi tak. Sama kayak mimas. Diganti jadi mita. Seperti itu. Selanjutnya ada kata kerja bentuk satu, tari, dilanjut kata kerja bentuk dua, kata kerja dua bentuk tari simas. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sudah dilakukan, perwakilan atau tidak berurutan. Jadi, pola kalimat seperti ini ada dua ya teman-teman, ada bentuk ta, ada bentuk te. Bentuk te itu hanya boleh berurutan, sedangkan yang akan kita bahas di sini adalah bentuk ta. Misalnya, doyobi wa bem no kaigi shitari uchie kaetari shimasu. Kaigi shitari, shita dari simas, tapi tambahin ri. Pada hari Sabtu, rapat BEM dan pulang ke rumah. Yang kedua ini kanji kino. Kino, watashi wa nihon e ittari kaimono shitari shimasu.
Kemarin saya pergi ke Jepang dan berbelanja. Kaimono shimasu diganti jadi kaimono shitari shimasu. Polanya seperti itu ya teman-teman. Lalu ada Sengsu Tomodachi to Bandung Ittari Omiyage o katta kattarishimasu. Ini kanji kaimas. Kaimasnya diganti jadi bentuk ta, lalu ada kattari. Artinya bulan lalu saya dan teman-teman pergi ke Bandung dan beli oleh-oleh. Yang terakhir ada kata sifat atau kata benda plus narimas untuk menunjukkan perubahan keadaan atau kondisi. Kata sifat i diganti jadi ku. Kata sifat na diubah jadi ni. Kata benda juga diubah jadi ni. Ditambah narimas. Untuk menunjukkan perubahan keadaan atau kondisi. Misalnya, samui. Samui artinya dingin. Kalau menjadi dingin, jadi samuku narimas. I-nya diubah jadi ku, ditambah narimas. Lalu ada genki. Genki itu kata sifat na. Jadi belakangnya ada na-nya. Genki na. Na-nya diubah jadi ni. Genki ni narimas. Yang artinya menjadi sehat. Isa ingin menjadi Isa menjadi dokter. Jadi Isa ni narimas. Tapi kalau keinginan atau saya ingin menjadi dokter itu masuknya nanti jadi tai. Misalnya Isha wa Isa ni tai sumimasen. Nah, ya seperti itu. Isa ni narimasu. Arigatou gozaimasu. Mungkin cukup seperti itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Mata ne.